Ini kos-kosan kenapa bagus ya? Ya Allah kok nggak ada. Kita kenapa tidak di tidak di kosan ini dari awal Yon? Makanya di tempat kita kan ada bagus kayak gini juga. Cuman jauh fasilitasnya. Nah itu. Di sini ada AC-nya Yon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak ya. Enggak, ini gue bukan yang punya kosan. Oh pantesan. Iya, anak sini. Oh. Anak kos sini. Mabang, kita nyari yang punya kosan. Iya, yang punya Oh, kosan gitu. lagi jalan-jalan. Oh, iya, ada. Soalnya udah Bisa dicariin nggak sekarang bang? Aku panggil dulu bentar. Harus ada ya. Iya, biasanya datang pakai kumis gitu. Biasanya. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya kosan Oh, kebetulan. iya. tapi kok mirip kayak tadi ya? Anak saya. Oh, Nah. saya butuh anaknya. ngobrol sama anaknya aja, Ngobrol Bang. anaknya gitu. Capek juga. Kita kedatangan Mas Arif dan Mas Yono. Tepuk tangan dong biar Tepuk tangan. biar semangatnya nular. Iya. Saya kos-kosan bagus gak ada semangat. Iya. Iya, kita kosan kita modal semangat. Modal semangat. Tadi Kosan kurang. gue dari jauh. Ih, ada Asnawi Mangku Alam tadi. Sama Omo Kucut. Mohon maaf, saya banyak. Apa? Kamu kucurut, Nah. Gojali NFT. Gojali NFT. Iya. Bener. Doyok. Iya lagi. Omo Kucut Saya ya. banyak. Iya, gimana perasaannya diberitain sama Asnawi? Asnawi yang kesel sih. Asnawi kesal. Tapi pernah ketemu gak Mas Asnawi? Belum. Belum pernah ketemu. Nanti Pengen akan ya? harusnya. Saya pengen mas ketemu. Pengen ketemu. Langsung foto bareng ya? Kebetulan. Tanpa sepengetahuan Mas Arif, kita panggil Asnawi. Ada. Oh masih juggling. lagi di bawah. Ntar panggil. Lagi belajar Lagi sliding belajar dia. sliding. Iya. Nggak bisa. Mas Arif sama Mas Yono ngapain di kita? Mas kita kan udah tahu ya kosan. Kita tuh mau ngupgrade hidup. Ya. Update hidup. Cakep banget. Jadi kan buat kalau teman-teman kan tahu kosan kita kan pasti. Iya. Kita kos di Kos The Red. Iya. Cost the rate. Iya. Itu ada bandarnya, Pak. ada Iko Uwais gitu tiba tembak-tembakan apa gimana? Wise-nya ada. Ada Iko Uwais. Iya. Terus. Di situ jadi security. Ya kan kita tahu kita kos di kos yang begitu. Ya mungkin teman-teman kalau nonton YouTube vlognya Bang Radit, ya tau lah keadaannya gimana. Ini baru langkah awal mau menuju Kos The Red. Oh, jadi nemuin ini Egik MK. EGMK yang nemuin. Silakan duluan. Nih Bang. Terus Ini di sini area komunal nih. Ini area komunal. Nih, ini Nope ngapain di sini? Bukan, ini bukan OP. Oke. Ini kamar OP itu Bang. Lah ya. Yang konten ini buat biasanya cover tuh pakai ini. Oh, itu di sini semua. Sini buat audionya. Oh, oke. Buat nginget titik aku buntur. Karena kita mau ngupgrade hidup. Karena kita bosen Bang. Bener. Ditanya orang ngekos di mana? Di Jakarta Barat. Aku mainnya jangan. Selama setahun Bang temanku nggak boleh main ke kosku Bang. Kenapa? Malu. Malu. Kalau Iya. hidup kita kan kita nggak malu ya. Iya. Iya. Awalnya kan kita malu gitu kan. Terus ternyata adjustmentnya tinggi. Ya udah. Ternyata menguntungkan juga ya punya kosan seperti itu ya. Tapi dengar-dengar kosannya kalau kita tuh ada kolam renangnya, ada yang pakai eskalator, lift ya, ada liftnya, ada apanya. Dengar-dengar pecinta alam ya kos-kosnya. Kos kita lebih better sebenarnya. Oh iya ya. Kalau dari segi alam ya. Ru kita, iya kalau kita jualannya adalah alam. Ru kita punya apa? Kolam renang. Kolam renang. Kita pernah punya kolam ikan Waduh. di atas. Ini beneran. 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 Ikannya ditaruh, mati. Ikan aja nggak mau ngekos di tempat kita. Ikan pun nggak mau ya. Iya. Kalau di kosan kalian ada ini nggak sih kayak kalau di kita tuh serang laba-laba tuh bahkan nggak boleh. Hilang. Kalau kita dipelihara mah. Lebih ke budidaya ya. Budidaya laba-laba ya di situ ya. Bahkan laba-labanya sendiri yang bikin di situ. Kalau dia bosen dia pindah sendiri. Pindah Dan sendiri. kami yang bersihin. Kami yang bersihin. Coba bang. Belum. Iya. Terus kalau di rumah kita nggak ada ya laba-laba. Nggak Iya, nggak ada ya? ada. Kok bisa bersih gitu ya? Bisa. Karena Mungkin udah apa ya? dan standarisasi ru kita itu memang harus bersih, nyaman. bersih nyaman, senyaman di rumah katanya. Nah, Kata Ru kita kan bilangnya senyaman di rumah. Dan rumah kita ini kepanjangan apa sih? Ru-nya apa ya? Rumah kali ya? rumah. Sebenarnya tuh nggak ada, tapi mungkin logonya kan Iya. rumah kita. Rumah kita. Jadi membuat semua orang yang di ru kita itu nyaman. Iya benar gitu, emang gitu ru kita. Karena ada motonya ru kita, rumah kita. Terus ada yel-yelnya apa?
Kita rumah menjadi bahagia. Yeay, dapat jingle baru Rukia dari Mas Yono. Ya ada kan, emang ada. Gitu cuman orang nggak tahu, bahkan ownernya sendiri kayaknya lupa gitu. Iya lupa. Benar, Kita ingetin. Kita ingetin. Bener nggak Mas Arif katanya dulu? Bener. Belum ditanya. Belum ditanya. Tanya sabar dulu. Kan Orang udah nanya kan, dulu. pasti udah riset gitu. Iya tapi Dari dengerin saya. dulu tau nggak? Coba jawab. Dia Apa? bang, dia jawab bang. Benar. Apa? Bener apa? Kuliah di akupuntur pasti gitu. Iya bener. Kalau Gila Yon, aku nih emang tahu Yon. Segala semua tentang kita tahu aku Yon. Gila. boleh. Nggak ngeliat aku udah. Begini nih, Pertanyaan begini berikutnya nih. aku udah tahu. Ya kan? Iya, bener. Kenapa? Bukan kenapa, beneran. Itu ada emang di sana. Ada di Jakarta, di Indonesia tuh ada 3 yang membuka jurusan itu. Yang pertama di Solo, Surabaya, dan di Malang. Nah, aku kuliah di Surabaya. Di Surabaya. Kenapa kuliah jurusan akupuntur? Emang minat, emang ada. Ini fakta benernya ya. Fakta Ini, bener ya? Pada waktu ini sedih sih Yon. Aku tahu sih ceritanya makanya aku nggak. Wah, ini lagu sedih. Enggak ini beneran karena lagu sedih. Ini rating kita naik sekali ya Enggak. diundang ini. enggak ini Kejepit. Anjing. gitu. Covernya situ harus tahu itu. Dan gitu, kamera-kameranya di situ Yon. Kita harus ingat kamera Yon. Terus. Awalnya itu adalah kan ibuku tuh sakit-sakitan. Terus ibuku meninggal. Dan aku merasa pada waktu itu aku tidak tahu harus berbuat apa. Karena kuliahku dulu tuh S1 PGSD kan, pendidikan guru sekolah dasar, dan aku nggak tahu tuh harus melakukan apa gitu. Ya. Makanya aku dan semua keluargaku adalah keluarga guru semua. Terus aku kayaknya aku nggak mau anggota keluarga itu pada waktu sakit itu aku harus tahu mau ngapain, Benar. kemana. Makanya aku kuliah akupuntur tuh untuk sekelilingku lah. Gitu. Oke. Itu kan fakta yang benar. Yang salah? Masalah adalah biar kocak. Biar jadi materi stand up. Jadi kuliah untuk konten, ujung-ujungnya konten lagi ya. Aduh. Sedih nggak sih tadi? Enggak sih. Nggak sedih. Lumayan sih untuk melonjak rating YouTube Itu kita. beneran. gara-gara Mas Arif. Iya. Alasannya adalah karena itu. Benar. Karena ibuku, karena aku sayang banget sama ibuku dan aku nggak mau anggota keluarga itu aku nggak tahu solusinya ketika sakit. Berarti benar dong kalau misalnya lo misalnya gitu ramah anak stand up gitu, terus kayak ada yang sakit apa bisa ke lu gitu. Mas Arif tolong dong, ini gue kenapa ya? Bisa. Gitu. Bisa kayak gitu ya. Sering gitu juga. Mau nambah sakit juga nggak bisa. Lo sakitin lagi. Tapi bener anakku juga kayak gitu. Hmm. Kalau kita lagi di anak badan, konsultasinya sama Mas Arif. Bayar nggak tapi itu ke lu? Nggak, nih kalau nih jujur ya buat teman-teman yang kenal, yang akrab-akrab aja, tapi itu ya itu adalah caraku untuk mempergunakan ilmu ini gitu di sekitaranku gitu. Oh, sebenarnya menggunakan. Sebenarnya bisa dikatakan malpraktik juga kali ya. Enggak karena aku kuliah. Justru yang khusus enggak sih. Yang lain kursus cuman 10 bulan ya, aku 3 tahun. Wih, keren. Kalau Mas Yono gimana ceritanya bisa terjun ke dunia komedi, stand up komedi? Betul sih itu. Yono tadi sih. Ada namanya untuk Yono. Ya udah jawab aja. Gak usah dipotong tadi. Dapetin kamera cover itu, minta situ. Ya kayak posisimu enak. Emang gitu, emang Sebenarnya kau dapetin cover gini berarti. Cover dapet. Sebenarnya aku tuh kan dari Samarinda. Nah. Terus gabung komunitas stand up comedy Samarinda itu udah dari tahun 2014. Jadi memang baru tahun kemarin yang merantau ke Jakarta untuk fokus di dunia stand up. Fokus tuh. Iya. Langsung ketemu siapa begitu? Ip. Nah. Ketemu. Oh, langsung masuk ini ya, masuk kompetisi itu ya? Enggak lolos justru. Nggak lolos. Justru waktu itu Suci 9 itu audisi, tahap pertama lolos, tahap kedua yang ketemu juri itu online tapi waktu itu jaringanku nge-lag akhirnya nggak lolos. Tapi dari situ kayaknya mau nyoba ke Jakarta langsung aja nyoba. Pas ke Jakarta garap-garap konten. Oh iya, tahu. Konten akhirnya dapat kesempatan kayak di TV beberapa kali. Oke. Dapat alhamdulillah begitu sih. Nah, ngomong soal Suci tadi ya, stand up comedy Indonesia. Mas Arif kok bisa sih kayak lu ikut 2 kompetisi yang berbeda, Suci 4 sama stand up comedy Academy ya yang di Indosiar ya? Itu emang boleh ya?
Boleh. Boleh ya? Tahu alasannya kenapa? Kenapa? Karena exposure-nya kurang. Oh. Iya kan gitu. Kan emang emang gitu enggak. Benar. Kan yang meraup rezeki baru itu ya juara-juaranya. Benar. Dan aku sadar diri bukan juara gitu. Makanya kan di kompetisi ada kita ngeliat dari Indonesian Idol pindah ke apa. Ya memang karena kurang exposure-nya. Kurang exposure-nya jadi pindah Makanya kita lagi. berpindah. Tetap kurang. Anjir. Jadi kompetisi menurutku tidak menjamin seseorang untuk sukses. Emang Tetap exposure di aja. Ya? dirinya sendiri. Gitu. Berarti kan Mas Ari kemarin tuh yang naik banget gara-gara nyanyi konten Nyanyi justru nih ya, ini aku hidupku berubah itu banyak kan dari nyanyi fals. konten Itu iya. Enggak, itu yang fals sebenarnya emang lu fals apa gimana sih? Dengan suaraku begini apa yang di benak kamu kalian? harapkan. Ya nggak tahu. Kan Berharap kayak Celine Dion ketika nyanyi. Celine Dion. Ya kan Itu sih. ada keunikan tersendiri mungkin menurut Iya. gue kan. Makanya dengan nggak tahu ini alhamdulillah banget dengan nyanyi fals tuh orang malah sekarang kenalnya adalah Arif ya, penyanyi bukan Penyanyi. stand up komedian. Nah, Baru kayak biasa aku jelasin ini Arif apa selain ini apa stand up juga ya. Apa pernah ikut apa? Suci. Yang angkatan siapa ya? Selalu yang nama yang ke bawah adalah Dodit Mulyanto gitu. Oh, yang Dodit ya kok. Dodit. Saya kan enggak ngeh ya. Orang taunya kamu penyanyi. Iya, yang penyanyi pusing. Aku latihan vokal sama Bu Berta. Iya. Ada. lawannya dia dan dia lebih terkenal dirinya ya kan. Sebel juga sih. Terus Betul sih. ngomongin soal stand up comedy kan identik dengan katanya roasting ya. Ya. Sebelum roasting tuh sebenarnya lu brief dulu gak sih ke orang yang lu mau roasting? Nggak, Yana dulu. Yang dulu deh. Brief sebenarnya. Hmm. Kayak ada beberapa kan aku dapat kesempatan roasting di TV. Hmm. Itu materinya aku setor ke tim kreatif, lapor ke talentnya. Ini kalau misalnya Yona bawain materi ini aman nggak? Iya. Aman baru dibawain gitu. Selalu brief. Mas Arif? Sama. Memang roasting tuh harusnya brief. Kalau nggak brief jadinya akan chaos saja. Kecuali off air ya. Off air tuh kita cuman hanya izin brief. Kalau dia mau di roasting berarti dia harus terima apapun yang Keluar dari dari mulut mulut lu. kita gitu. Benar. Tapi kalau semua hal yang di TV itu semua apapun ya stand up atau apapun yang keluar tuh semua pasti di brief. Ke tim kreatif juga ya. Iya. Pernah nggak lu ngerosting orang gitu ya di panggung, terus ternyata pas di balik panggung bete? Ada nggak kejadian kayak gitu? Kalau off air aku ada sih. Off air ada. Off air ada. Ternyata nggak semua komik itu kayak berdamai gitu. Damai ya. Ada yang ayo udah roasting bawa aja gitu. Pas kita sikat di panggung, belakangnya nggak ditegur setahun. Anjir. ada daerah. Ada. Jadi Kalau aku kan baper. Anjing. Kalau aku karena jarang roasting dan karena aku merasa aku tidak punya mulut yang jahat. Iya. Jadi kesempatan untuk roasting tuh dikit gitu. Paling cuman komik-komik komunitas Surabaya yang aku tahu semuanya, sama yang nama besar paling Anji yang pernah aku roasting gitu. Karena udah aku bilang Mas Anji aku udah ngomong gini aman, oke aman. Tapi di kisah teman-teman kalian ada nggak sih kayak baku hantam gitu? Nggak ada lah ya harusnya. Apa ada? Gak ada. Mas Nggak mau ada. di roasting biar Jangan. dong. Kamu lihat kepalan tangan itu. Nggak, gini ada. aku orang baik. Ini aduh. Kayaknya belum ya. Enggak jangan sampai lah. Karena kan ya itu takut yang kemarin kejadian Chris Rock itu juga. Iya. Indonesia kan belum ada yang gitu, takutnya sampai ada Budayanya kan masih beda gitu. Palingan yang paling sering pernah didengar itu adalah nangis ada yang sampai nangis tuh. Ada YouTuber di roasting sama stand up comedian di panggung besar. Di apa sih panggung apa tuh? Ada Aji Kompes ada panggung besar. Nah itu dia nangis gitu. Karena dia nggak tahu roasting itu apa. Dikira itu kayak YouTuber yang kayak kamu Iya. Ternyata enggak. Dikira cak-cakan gitu ya. Ternyata cuma pedih ya. Tukul pen gitu doang. Ternyata personal ya, pengen nangis. Pengen nangis tuh. Di panggung nangis. Di panggung nangis. Dan itu kayaknya udah pada denger deh itu. Iya. YouTuber besar. Ada yang tahu sih YouTuber besar. Gede banget, sangat gede banget. Cewek. Cewek gitu. Tahu sih. Tahu dia. dia. Tahu sih. Berhijab gitu. Jangan langsung disebutin. Suka main ini, enggak udah enggak usah lah. Mereka tahu. Untung aku gak nyebut dari Ricis. Nah, kan kesebut. Tahu. Duh, dari Just apa kabar ya? Gue suka sama dia. Iya. Single Nggak, ya? itu pasti di cut kan. Ya enggak lah, aneh-aneh aja. Enggak apa-apa. Mas Yono, lu suka bikin konten namanya nggak usah sosokan, bener Iya. nggak? Itu konsepnya apaan sih? Awal mulai kayak gimana?
ceritanya. Nggak usah sosok ngaku paling ngerti bola. Kalau taunya cuma Real Madrid. Padahal ada Real Betis. Betisnya naik lagi. Ada juga Real Kereta Api. Pemainnya kucis. Sama orang Jawa. Siapa? Mas Cimis. Nggak usah lu ngaku-ngaku paling traveler. Kalau orang Jakarta baru main ke Malang, ke Surabaya, ke Jogja aja udah dibikin highlight. Di bio ya, part-time traveler. Dibikin tulisan username-nya travel enthusiast. Traveler jalur pengakuan. Jadi itu cerita keresahannya awalnya adalah bosen sama tampilan di Instagram. Bosen sama, media yang aku bikin atau yang aku lihat di Instagram. Jadi Benci ya kamu sama Instagram ya? Allahu Akbar. Kok bisa cari duitnya di situ kan? Terus. Jadi kayak pengen sesuatu tampilan yang baru nih apa ya gitu. Terus ada ide kayak ngelihat teman ngejokes kayak lo nggak usah sosokan lah jadi preman kalau belum pernah ngebut pakai motor yang dikunci stang gitu. Pikir ini bagus gini. Iya, masih pagi bang. Enggak, aku mau visual kan. emang act out kalau masih. Udah kayak tong setan dia. Terus. Jadi aku pikir ini bagus nih formatnya kalau dipakai buat materi konten. Terus bikin apa ya kira-kira yang beda visualnya gitu. Iya. Akhirnya kayak ngelarang orang berantem gitu bang. Ngelarang berantem. Jadi Tahu. gak usah kayak ngelarin orang gitu. Tapi referensinya tuh emang lu kriminal apa gimana sih? Kalau lu bisa tahu ngebut bawa motor masih kunci stang tuh Ya gimana kan ceritanya? lingkungan membentuk kita bang. Lu lingkungan benar. Lingkungan di mana dulu? Masih Dulu di Samarinda. Oh Samarinda keras ya? Ya ada di bagian yang kerasnya. Maksudnya Surabaya? Ya Surabaya. Iya. Makanya kan yang konten gak usah sosokan tuh intinya tuh jangan preman sama jangan sok kaya. Intinya Karena gitu ya? tempat kami itu rata-rata masyarakat bawah. Kalau ada yang apa-apa tuh dibilangin gak usah sosokan gitu. Cocok, mau dong gue ikut konten itu, gue Ya, ayo. anak Ciledug. Wah, bagus. Anak Ciledug kan, Centang. lu nggak sosok mabok lu, sini ke Ciledug, gue gituin. Iya. Mati orang-orang gitu. Gak usah sosokan paling Ciledug kalau belum pernah cinta lewat dukun. Weh, Gitu ya. saja. Bagus. Boleh. Ngomong soal Ciledug, gue pernah ini cerita dikit sih gue. Gue lagi nongkrong telanjang waktu itu. Serem ya. Itu. Semua rokok, mabok ya kan. Samperin polisi gue 3 orang. Karena? Nggak, ini beneran bukan jokes. Iya. Nyamperin. Malam Pak, Bapak udah jam berapa di sini? Gue udah diperiksa, gue udah takut banget kan diperiksa polisi, disuruh cek urin apa kan, ngeri kan gitu-gitu. Ternyata 200 meter dari tempat gue mabuk itu ada yang mati, baru dibunuh. Astaga. Serem banget ya. Dan dibunuhnya gara-gara Diremot. jadi cowok sama cewek pacaran, ceweknya selingkuh. Itu selingkuhnya dibunuh. Yang dibunuh yang? Selingkuhannya. Aduh. Ih, padahal mungkin tuh korban ya, selingkuhannya jadinya lah aku nggak tahu kamu punya pacar. Cinta memang selalu. Iya. Lanjut. Aku gimana ya? Kamu setuju gak sama perselingkuhan? Kamu akan pernah selingkuh atau diselingkuhi nggak? Diselingkuhi sering. Selingkuh pernah gitu. Ininya adalah ini bahas cinta ini. Cinta sih. Yang perselingkuhan kan Karena ada tempat karena yang bagus kayak gini memang cocok membahas cinta. ya menurutku ya. Kalau kita ngobrol di kos, udah ngomongin cinta, cari duit. Pindah dari sini, jangan di sini terus. Menurutku kenapa orang berselingkuh karena rasa tidak puas akan pasangannya. Dan itu wajar manusiawi. Yang kita cari adalah solusinya dan menyalahkan siapa tapi solusinya agar dua pasangan yang harusnya saling berbagi ini tidak berbagi ke orang lain. Sabar. Iya bagus ya, udah bagus ya. Ya. Hancur. Bagus ya. Ini kos-kosan mahal. Ngomong soal cewek, Mas Arif nih. Oke. Ngomong soal cewek. Denger lu diserang sama feminis, gimana rasanya? Apa nih nggak pernah aku diserang. Gak ada. Yang waktu itu kasus ML itu apa bukan? Oh nggak dulu pernah ngelempar jokes yang menurutku beberapa beda salah penonton. Oh, salah penonton. Itu yang tidak menerima jokes itu. Udah itu doang sih. Itu doang ya. Di sosmed nggak diserang? Di sosmed ada yang DM tapi udah. Karena beberapa orang juga tahu, yang penonton stand up tahu bahwa memang ini penonton baru yang belum ke situ gitu. Belum menerima itu ya. Jadi solusinya adalah berikutnya harus tahu kita ngomong di depan siapa gitu. Mas Arif sama Mas Yono kan kalau gua bisa bilang lu Bisa. Selesaikan dulu. Dia bisa bilang, bisa. Yono, Ari bisa.
Aku menegaskan doang. Dia usah marah-marah jadi orang. Kasihan Iya, gue kasihan gue. Intinya maafin Nyonya, intinya Mas. maafin Nyonya. Kamu tadi yang motong. Ya kan kamu yang marah-marah, yang marah-marah siapa? Dia yang marah-marah. Ya maafin ya Mas. Lu juga sih, Yon. Ya maaf ya Bang. Mari nggak apa. Ya lu kan suka bikin ini ya konten-konten yang mungkin agak di tepi-tepi jurang lah, lu nggak usah sosokan lu gini-gini, lu juga ada masalah dulu gitu kan. Pernah nggak sih ada ancaman-ancaman gitu di offline di sampai kayak di mana kosan lu, gue cari apa gimana segala macam. Udah pernah sempet kayak gitu nggak sih? Aku ada cuman nggak sampai segitunya, paling ngata-ngatain doang. Di sosmed aja ya? Di sosmed aja nggak sampai nyamperin, bahkan kalau ketemu langsung banyak yang baik. Maksudnya respect gitu. Bang gua nonton konten-konten ini gua suka gitu. Nggak perlu yang aku nggak suka nih sama temen. Nggak pernah ketemu ya? Kalau di komen atau di DM banyak sih. Oke. Lo ada juga Mas Arif? Yang Ada. Ancaman banyak ya? Ada. Paling parah kayak gimana? Paling parah off air pernah hampir dibunuh. Serius lo? Gara-gara stand up di depan orang mabok. Ya. Beneran? Beneran dibunuh. Nah, terus? Bener dicari bener ini. Karena itu harusnya ada bintang tamunya ada dangdut. Nah, orang butuh dangdut. Itu yang parah. Terus kalau yang karena konten tuh gara-gara nyanyi falas tuh. Nyanyi falas kan naik tuh. Nah, itu hatersnya juga beriringan gitu. Haters itu gimana sih maksudnya? Maksudnya kan emang orang-orang tahu ya suara lu kayak gitu, suara lu falas. Cuma orang kesel aja kan, ada orang tuh yang kita tuh ada orang di dunia ini yang menurutku ya, itu mereka tuh suntuk dengan pekerjaannya atau apa dengan masalah hidupnya tuh kayak pengen di sosmed tuh kayak main gitu terus sudah gitu. Ada orang yang bener-bener yang kesel aja kan, di komen-komen YouTube tuh parah-parah kan. Iya benar. Ini lu, ini apa? Menurutku tuh ada yang pusing di kerjaan tuh, aduh kenapa sih ini ngeliatin? Brengsek, nah gitu deh kan. Gitu. Seneng lagi. Ada gitu. Apalagi Ada ya? di nyanyi balas tuh ya kalau kita naik itu pasti ada beriringan hatersnya juga. Banyak banget. Gue menyarankan untuk orang-orang yang kayak gitu, ketika lu stres di kantor atau lu diselingkuhin apa segala macam, lu pulang ke kos lu di Rukita, lu akan seneng. Betul. Tepuk tangan dong buat gue. Karena gini ya, Rukita itu ngebikin kita jadi nyaman. Betul. Kita datang, bisa kita stres nih. Wah, stres. Datang ke Rukita kayak udara sejuk. AC AC. Kalau di luar kan AC-nya beda. Angin secukupnya. Angin secukupnya. Angin secukupnya. Gitu. Sini AC-nya adem, di servis terus. Ini salah satu skill kami, menjilat. Oh iya dong. Karena kita bertahan itu dari menjilat. Iya, harus gitu. Oke. Kalau lagi stand up, nih balik ke stand up katanya nih. Kalau lagi stand up terus penonton nggak ketawa, apa yang dirasain dan apa yang lu lakuin? Jangan dulu. Aku dulu. Kalau kita kan setiap minggu atau setiap hari ada latihan, Bang. Jadi di Jabodetabek, di Jakarta itu hampir setiap hari ada tempat latihan. Oh gitu. Ada. Tiap hari? Hampir tiap hari. Oke. Di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara. Dan kalau kita lihat seminggu itu pasti ada tempat latihan. Nah, di situ tempat kita nggak lucu. Oh, uji coba tuh soalnya. Kita bikin materi, Iya. kita stand up. Oh ini nggak lucu nih. Kalau misalnya di latihan itu, di open mic itu, penonton udah tahu kalau nggak lucu berarti ini cuma lagi latihan. Oke. Dan biasanya ada teknik namanya bomb slide. Jadi kita nyiapin sesuatu yang kalau misalnya nggak lucu kita ngapain nih. Misalnya stand up nggak lucu tiba-tiba gitu. Oh iya. Oh udah gitu nggak lucu juga. Turun aja deh. Nah biasanya sih di situ disaringnya. Ketika di show biasanya jarang sih kalau yang nggak lucu gitu, karena udah di screening beberapa kali. Benar. Kalau corporate, ini kan corporate atau ngejob lah. Ngejob. Oke. Nah, kalau ngejob sebenarnya kita sih banyak yang nggak lucunya. Gitu. Karena kita ditempatkan di tempat yang tidak semestinya. Ada orang makan dikasih stand up. Iya, itu salah banget ya. Yang tadi yang dangdut tadi. Di stand up. Catering dangdut. Gini-gini. Ada orang Iya. Jadi tempat. Kalau di corporate rata-rata ya enggak sih, banyak yang berhasil ada yang berhasil ada, tapi kalau ternyata di corporate nggak lucu, yang ku ingat adalah duitnya. Udah aku di sini kerja dapat duit, ya udah kerja kadang ada berhasil ada enggak. Iya. Gitu. Iya itu. Gitu sih. Kalau corporate emang udah kerja aja gitu. Yang kadang di stand up di kolam renang gitu ya. Iya ada. Pernah di kolam renang. Ini kolam renang panggung, ini penontonnya gitu. Udah. Assalamualaikum. Ding ding ding. Di sana juga joget kan kayak party-party gitu.
Yang penting kita kerja, kita udah berusaha menghibur. Jadi tolong direspekin. Iya. Nggak apa-apa. Walaupun invoice-nya gede juga kalau nggak direspect bete juga ya. Bete banget, asli bete. Jadi sebenarnya kita tuh yang paling sedih itu ya tuh untuk menghibur dirinya kita bilang, ini kerja. Padahal seniman tuh pasti ada rasa kalau gagal tuh sakit hati. Betul. Sedih banget. Iya. Bisa bad mood seminggu 2 minggu ya gitu itu ya. Enggak sih, kalau aku sekarang udah aman. Asal duitnya gede juga. Udah amat ya lu asal-asalnya deh kayak kata lah pikir balik oke. Soalnya stand up comedy kan kerjaan yang enak. Kita cuma 15 menit tapi lumayan gitu gajinya gitu. Iya. 1 menit berapa kamu, San? Hah? 1 menit berapa? UMR Ngawi. Kali berapa UMR Ngawi tuh anjir. 1 menit dibandingkan sama UMR Ngawi sebulan. Ngeri. Enggak, itu bercanda, Yon. Iya, yang aslinya? UMR Jakarta. Alhamdulillah. Sama UMR ini, UMR Cikarang. Lebih gede lagi tuh. Iya, paling gede. Paling gede. Enggak bercanda ya. Pokoknya lumayan lah hasilnya gede gitu. Mas Arif dari akupuntur ke stand up komedi dan sekarang pemain film bisa gue bilang. Aktor. Alhamdulillah rezekinya sedang di situ. Lagi di situ ya. Lagi ada promo film apa nih? Belum tayang sih. Judulnya juga Belum tayang. Iya. Belum tayang. Aku udah tayang. Apa? Tayang kamu. Matamu. Itu kan tayang matamu. Makamu gitu. Tapi jadinya Nggak empat. gitu, Paamu. Oh gitu kan. Matamu. Ada promo apa nih? Film berikutnya. Filmnya belum tayang karena kemarin habis produksi dari Bromo makanya hitam banget. Karena 12 hari di Bromo terus tidak boleh berteduh. Karena kan biar jadi kayak orang Bromonya gitu merah gitu ya itu. Kemarin. Jadi apa itu perannya? Kalau boleh dikasih tau, kalau nggak boleh nggak apa. Jadi apa namanya? Travel apa sih yang Tour guide. Jadi tour guide gitu. Nah. Jadi tour guide. Itu jadi orang Bromo. Terus Agustus jadi ada beda lagi. Ada lagi. Emang aktor. Berarti kalau kamu sakit bisa digantiin Asnawi. Bisa. Iya. Asnawi jadi ini ya, jadi pemeran penggantinya ya. Iya. Asnawi siap-siap. Sering syuting gini mah pindah kru kita aja dah, ambil yang paling mahal ya. Nah, kita pengen gitu. Makanya kita kesini tuh sedang lihat-lihat. Lihat, benar. Apakah cocok nggak dengan budgetku gitu? Karena Iya. budgetku cuma gini ya. Wih. Ngeri. 300.000. Tapi fasilitas dari kita lengkap banget ya. Lengkap banget. Kita bisa dapat yang di sini semua. Semua di sini. Kamera, lighting, AC, apa? Dapat ya? Wah, yang bisa syuting di sini Mas Ari. Ya kan? Iya dapat konten. Bro kita ada namanya Create Modes. Itu lu bener-bener dapat lighting, dapat green screen gitu, dapat. Oh iya ada. Berarti untuk content creator cocok di sini Cocok. ya? Emang ditujukan untuk content creator. Ada. Bener Pengen ada. aku jadi. Bener ada. Berarti Apalagi ya hal yang editor. Ada yang khusus juga ada sih dia udah ada katanya. Enggak ada juga ini ya buat gamer. Buat gamer ada. Jadi masuk udah ada kursi gamer, kursi game, meja game, komputer gaming udah. apalagi hal yang ngebikin kita agar pindah dari Toast the Red ke ini ke Rukita. jualan. Apalagi apa screen? Apalagi screen. Satu lagi apa screen? Work mode. Oh, work mode tuh ini yang kayak itu apa? Work mode tuh jadi lu di kosan lu intinya kayak kantor gitu lah. Disediakan 2 monitor gitu buat kerja lah pokoknya. Buat meeting gitu. Buat meeting ada apanya, lightingnya dibikin khusus untuk kerja gitu. Wifi kenceng pasti ya. Wifi kencang, pasti kencang. Tapi internet positif. Nggak bisa main slot, ya kan? Jadi emang Bagus. iya. Kita bagus nih, stay halal. Iya, benar. Karena di kosan kita Tapi satu pertanyaan yang
di banyak pertanyaan sama anak muda nih. Bebas gak sih? Rukita bebas, tapi nggak boleh. Maksudnya tidak boleh membawa pasangan. Gitu aja. Jadi Rukita tuh boleh, kata gini, dilarang membawa lawan jenis nginep tuh nggak boleh. Oh iya. Stay halal. Stay halal. Tapi kalau sesama jenis boleh. Iya. Iya kan bilangnya lawan jenis. Berarti sesama jenis boleh dong. Boleh. Nginep kan, teman. Semua teman. Jadi bisa dibilang pokoknya Rukita ini kosannya. Rukita. Biar kalian tuh fokus. Dari tadi tuh nggak fokus gitu loh. Weh. Sekalian fokus atau enggak? Karena Rukita ini adalah kosan bebas ternyata, bebas berekspresi, bebas melakukan apapun yang berbau-bau positif dan agar kita semakin menjadi lebih baik. Tepuk tangan dong buat Mas Arif barusan nih. Hebat. Gokil. Kayak gitulah Rukita kita banget. Gila. Kalau kita sih seru banget. Ru banget. Kan kita banget. Gurunya. Ru banget kita banget. Berarti ru banget kita banget. Ruh kan nyawa. Nyawa kita. Kalau kita tidak hidup, iya, tanpa ruh kita akan hampa. Semangat banget menjilat abang. Semangat. Saya suka yang menjilat. Geli. Kalau butuh program apa, butuh brainstorm atau masalah kosan kita ada. Aman. Sekarang kita anak kosan banget, kita tahu. Apa itu yang lain itu apa? Yang tiga huruf apa? Itu huruf kita paling bener. ABC 3 huruf. Masa aku pernah nih nginep yang 3 huruf itu bang. 3 huruf. 3 huruf itu bang. Kalau kita di hotel kan biasanya cerminnya gede gitu. Oh iya. Di situ bang harganya 150 bang. Di kamar mandinya cuma ada spion satu. Spion satu buat ngeliat apa? Ngeliat nggak bisa ya kan? Itu kita paling bener udah. Spion satu buat melihat masa lalu. Iya. Melihat tuh masa depan, dan masa depan kita adalah ruh kita. Wih, tepuk tangan dong. Ini bosan kita sampai hatinya aneh sih. Iya ini tapi ini bakal gue jual banget pokoknya. Ini thank you banget. Thank you banget Mas Arif sama Mas Yono datang. Tapi terakhir gue pengen main satu kata. Oke. Apa tuh? Jadi setiap gue kasih satu kata ini, lu sebutin apa yang ada di kepala lu, gitu. Oke, siap? Contoh dulu. Contoh, misalnya, Rukita. Cantik. Wih. Misal gitu ya. Oke. Iya. Ntar lu apa dia apa gitu ya. Oke. Pertama, MLI. Keluar. Manajemen. Wih. Stand up Comedy Academy. Mantap. Ratingnya luas. Oh, oke. Ernest Prakasa. Idola. Respect. Oke. Oh, Ajis 2000. Presiden. Padukaku. Oke. Rukita. Kenyamanan. I love you. Wih, terakhir. Oh. Yo. Iya. Oke, tepuk tangan dong buat dua bintang tamu kita hari ini. Thank you banget Mas Arif, thank you banget Mas Yono udah mau datang ke Nongkrong Liru kita. Ntar lihat-lihat lagi aja, ntar gua anterin ke kamar yang tuh. Kamar yang gaming, kamar yang itu ntar gua anterin. Janji ya, aku mau kameramen yang ini. Kameramen yang ini boleh. Ini. Kameramen yang cewek enggak? Berjaku. Enggak usah. Oh iya, oke. Aku nggak kuat orangnya. Enggak. Belum sunat. Astagfirullah. Oke, kita ntar ketemu lagi di Nongkrong Liru kita. Sama siapa bintang tamunya berikutnya ya? Ada ide nggak? Bintang siapa ya? Katanya kita lagi. Iya. Aku Episode 11. Episode berikutnya ntar kita undang. Hari ini kita akan ngundang Arif, Yono. Besok ngundang Alfiansa sama Bakri. Iya. Weh, benar. Ini Sumpah, kenal aku mau pulang nih. Ya, kita undang abis itu Asnawi sama Om Kucurut lah gitu biar. Kami lagi yang datang. Iya, dia lagi datang. Karena mereka sibuk. Sampai jumpa lagi di Nongkrong Liru kita. Jangan lupa subscribe YouTube-nya Rukita Indonesia, beri like kalau suka, kalau nggak suka juga nggak apa-apa lah ya. Kasih teman-temannya juga dan sampai jumpa di Nongkrong Liru kita. Bye bye. Baru kita, rumah kita. Weh.